Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Novianti dengan NIM 25020160032. Saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan ngebahas tentang analisis penggunaan model inkremental dalam proses kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 menjadi 12% yang ada di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta mengatur pertumbuhan ekonomi. Pajak sendiri bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang tanpa adanya imbalan langsung kepada masyarakat. Salah satu jenis pajak yang penting di Indonesia adalah PPN atau pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, membiayai pembangunan nasional, mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta mengurangi defisit anggaran. Kenaikan pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana tarif PPN dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan kemudian menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan bertahap ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Jika dianalisis menggunakan model inkremental yang dikemukakan oleh Charles E. Lindblom, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengambil keputusan secara drastis, melainkan melalui perubahan kecil yang berkelanjutan dari kebijakan yang ada sebelumnya. Model ini bersifat pragmatis, artinya pemerintah tidak selalu mencari solusi terbaik, tetapi solusi yang paling memungkinkan dan realistis untuk diterapkan. Dalam konteks kenaikan PPN, pemerintah memilih menaikkan tarif secara bertahap agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi. Pendekatan ini juga membantu mengurangi potensi penolakan dari masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Proses kebijakan ini melibatkan berbagai aktor. Ada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang berperan sebagai perumus kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak bertugas sebagai pelaksana, sementara DPR berperan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. Dalam prosesnya terjadi kompromi antara kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan penurunan daya beli. Oleh karena itu, kebijakan ini disusun secara bertahap agar dapat diterima oleh berbagai pihak. Tahapan inkremental dalam kebijakan ini terlihat dari proses kenaikan tarif yang dilakukan secara berjenjang. Pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi, kemudian menerapkan kebijakan secara bertahap, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat dampaknya. Dengan cara ini, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh beberapa faktor seperti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penerimaan negara, adanya hukum yang kuat, serta dukungan dari lembaga pemerintah. Selain itu, pendekatan bertahap membuat kebijakan ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai hambatan. Kenaikan PPN berpotensi menyebabkan inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan angka pengangguran. Meskipun beberapa barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu dibebaskan dari pajak, dampak kenaikan harga tetap dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model inkremental cenderung lebih aman, tetap diperlukan pengelolaan yang hati-hati dalam pelaksanaannya. Sebagai kesimpulan, kebijakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini mencerminkan penerapan model inkremental, yaitu perubahan kebijakan yang dilakukan secara bertahap dan tidak drastis. Pendekatan ini memberikan waktu bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk beradaptasi, serta membantu mengurangi potensi konflik sosial dan ekonomi. Kebijakan ini tetap perlu dikelola dengan baik karena memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi. Sebagai rekomendasi,
Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada masyarakat agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik. Selain itu, perlindungan bagi kelompok berpenghasilan rendah juga perlu diperkuat melalui bantuan sosial atau kebijakan kompensasi. Evaluasi kebijakan secara berkala juga penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat memberi manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat secara adil. Sekian video analisis saya, terima kasih.